更不要侮辱我的品味。这么厉害！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Dragon Star Master episode 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan Jiangsu yang marah-marah kepada Gu Zhenfeng karena dia minum teh menggunakan gelas yang sudah Jiangsu gunakan. Reaksi dari Jiangsu ini membuat Gu Zhenfeng mempertanyakan kenapa Jiangsu begitu khawatir dan apakah karena dia punya penyakit yang menular. Bang MC di sini meminta Jiangsu untuk santai saja dan tidak perlu menjadi orang yang panikan seperti ini. Lagi pula jika Jiangsu panikan maka itu akan mempengaruhi syaraf pusatnya. Ternyata sedari awal Gu Zhenfeng memang sudah mengetahui kalau Jiangsu punya masalah di saraf pusat yang menyebabkan akhir-akhir ini dia susah untuk tidur. Karena sudah begini, Jiangsu pun tidak malu untuk meminta sebuah obat dari Gu Zhenfeng guna bisa menyembuhkan penyakitnya ini. Aku bisa meringankan penyakitmu, tapi tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan, ucap Gu Zhenfeng kepada Jiangsu. Dia juga meminta Jiangsu untuk mengabulkan satu permintaannya setelah melakukan penyembuhan kepada penyakit tersebut. Ternyata di sini Gu Zhenfeng meminta agar tempat tinggalnya di Akademi Dragon King terpisah dari yang lain karena dia adalah tipe orang yang tidak ingin diganggu. 你有办法医治吗？我不喜欢与人合住。好，我答应你。保证你今晚睡个好觉。 Jiangsu yang menyanggupi syarat tersebut membuat Gu Zhenfeng langsung melakukan proses penyembuhan saat itu juga. Dengan memegang pundak dari Jiangsu, Gu Zhenfeng akan melancarkan peredaran darah ke jantung agar nanti malam Jiangsu bisa tidur dengan nyenyak. 好。 Setelah melakukan penyembuhan kepada Jiangsu, Gu Zhenfeng pergi berkeliling di Akademi Dragon King untuk mencari di manakah keberadaan harta karun naga terkubur. Di tengah jalan, dia melihat seorang wanita yang sedang mengendalikan sihir spasial dan wanita ini sangat mirip dengan rekan lama dari Gu Zhenfeng. Si wanita yang sedang terbaring di atas lumpur lantas terbangun sembari berkata kalau cara yang digunakan oleh Gu Zhenfeng untuk memulai obrolan sangatlah kuno. 你这种搭讪方式太老土了。 Gu Zhenfeng pun menjawab kalau dia sedang tidak ingin memulai obrolan, melainkan dia hanya berkata jujur kalau si wanita ini sangat mirip dengan rekan lamanya. Sebelum pergi, Gu Zhenfeng juga meminta si wanita untuk tidak menyia-nyiakan bakat kemampuan sihir spasial tersebut yang mana diketahui sangat jarang sekali orang yang bisa menguasainya. 就请离开吧，不要打扰我睡觉。那就祝你好梦吧。希望你不要辜负了自己的天赋。终于找到你了。 Setelah Gu Zhenfeng melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Dawei datang nyamperin untuk mengucapkan terima kasih atas perintah dari Jiangsu. Akan tetapi di sini Dawei juga memperingati agar Gu Zhenfeng tidak terlalu dekat dengan Jiangsu karena terlihat dia merasa tidak senang dengan hal tersebut. Diketahui setiap orang yang ingin mendekati Jiangsu selalu berakhir dengan buruk, jadi hal tersebutlah yang membuat Dawei memperingati Gu Zhenfeng. Saat ini dia rencananya akan mengantar Gu Zhenfeng ke tempat tinggalnya atas perintah langsung dari Jiangsu. 不要癞蛤蟆想吃天鹅肉，英雄不问出处，流氓。走吧，我带你去宿舍。 Setelah sampai di dalam kamar, Gu Zhenfeng berterima kasih kepada Dawei karena sudah mengantarnya dan dia cukup memuji asrama yang disediakan oleh Akademi Dragon King.
Selain itu, Gu Zhenfeng juga menitip pesan agar Dawei menyampaikan kepada Jiangsu kalau dalam beberapa hari ke depan proses penyembuhan kepada pusat saraf Jiangsu akan kembali dilakukan oleh Gu Zhenfeng. Alih-alih menerima pesan tersebut, Dawei malah kelihatan tidak senang karena dia tidak ingin kalau Gu Zhenfeng berhubungan lagi dengan Jiangsu. Bahkan di sini Dawei mengancam tidak akan mengampuni Bang MC jika dia berani lagi bertemu dengan Jiangsu secara diam-diam. 回去代我感谢叶副院长。你刚刚有没有听我说话？再敢纠缠叶副院长，我饶不了你。 Gu Zhenfeng sendiri kelihatan tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Dawei. Bahkan di sini Bang MC balik mengancam dengan berkata kalau temperamennya sangat buruk dan tidak suka diancam seperti ini oleh Dawei. Ancaman dari Gu Zhenfeng sontak membuat Dawei takut. Akan tetapi di sini Dawei masih kelihatan menentang keputusan dari Gu Zhenfeng untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Jiangsu. 更不喜欢被人教训。 Hal ini pun akhirnya membuat Gu Zhenfeng marah dan langsung mencekik Dawei karena sedari tadi dia terlalu banyak bicara. Dalam posisi Dawei yang sedang tercekik, Gu Zhenfeng memperingati agar Dawei tidak perlu banyak berkomentar tentang apa yang dia lakukan bersama dengan Jiangsu. Dan jika Dawei masih banyak bicara, maka Gu Zhenfeng tidak akan segan-segan melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Bang MC juga kemudian melemparkan Dawei ke dinding kamar dan membuat Dawei lari ketakutan. 更不要侮辱我的品味。 Singkat cerita, keesokan harinya, Dawei kembali mendatangi Gu Zhenfeng di depan asrama untuk meminta maaf sekaligus mengantar Gu Zhenfeng ke dalam kelas. Akan tetapi terlihat bahwa Dawei di sini malah memuji-muji Gu Zhenfeng secara berlebihan yang membuat Gu Zhenfeng merasa kalau Dawei termasuk orang yang punya tipe jeruk makan jeruk. Gu Zhenfeng juga tidak ingin Dawei mengantarnya karena dia akan pergi sendirian menuju kelas pembunuh naga. 这家伙该不会有受虐倾向吧？你要小心。我自己去屠龙班就行了。就是这里了。Beberapa saat kemudian, Gu Zhenfeng tiba di dalam kelas pembunuh naga. Terlihat bahwa murid-murid di dalam kelas tidak mempercayai kalau dia adalah seorang tenaga pengajar baru di kelas ini. Bahkan di sini para murid meminta Gu Zhenfeng untuk segera keluar dari dalam kelas karena mereka tidak ingin berbasa-basi lagi. 我是新来的导师。不要打扰我和冰心聊天。龙王学院已经放弃我们了。屠龙班将有新导师。 Gu Zhenfeng kemudian berbicara di hadapan semua murid kalau dia mulai hari ini adalah seorang tenaga pengajar baru di dalam kelas pembunuh naga. Akan tetapi tetap saja beberapa orang murid tidak mempercayai kalau Gu Zhenfeng adalah seorang guru. Ketika Gu Zhenfeng hendak memulai kelas, masih saja ada beberapa murid yang tidak percaya kalau dia adalah seorang guru dan meminta Gu Zhenfeng untuk segera keluar dari dalam kelas pembunuh naga sekarang juga. 好了。 上课，信你就有鬼了！趁我没发火前， Ancaman juga dilontarkan jika Gu Zhenfeng tidak keluar dari dalam kelas secepat mungkin. Beberapa saat kemudian datang Jiangsu bersama dengan Bo Tianyi ke dalam kelas pembunuh naga. Di sini Jiangsu memberitahukan kepada murid-murid kalau Gu Zhenfeng adalah seorang tenaga pengajar baru di kelas pembunuh naga ini. 我来给大家介绍一下新导师，今后他将是你们的导师。 Jiangsu juga memberitahu kalau Gu Zhenfeng lulus ujian dengan nilai terbaik, jadi sangat layak untuk menjadi seorang guru dan akan bertanggung jawab penuh atas kelas pembunuh naga. Sontak hal ini membuat semua murid kaget karena mereka tidak menyangka kalau Gu Zhenfeng yang masih begitu muda bisa menjadi seorang guru. 什么？他真是我们的导师？让我们自生自灭了。虽然古导师很年轻。 Meskipun Gu Zhenfeng masih sangat muda, Jiangsu sangat yakin kalau dia bisa membimbing semua murid yang ada di dalam kelas pembunuh naga ke arah yang lebih baik. Seorang murid berambut pirang tetap tidak setuju kalau Gu Zhenfeng menjadi seorang guru mereka karena menurutnya mereka semua belum mengetahui kemampuan dari Gu Zhenfeng. 有什么资格做我们导师？
Setelah memperkenalkan Gu Zhenfeng, Jiangsu lantas berpamitan untuk pergi dan berharap kalau Gu Zhenfeng akan diterima oleh murid-murid dari kelas pembunuh naga. Gu Zhenfeng pun meminta Jiangsu tidak perlu khawatir karena dia akan berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk kelas ini. Setelah Jiangsu pergi, para murid kembali melakukan protes dan meminta Gu Zhenfeng untuk segera pergi. Di saat yang sama juga, Bo Tianyi meminta rekan-rekannya untuk bersikap sopan, yang mana menurutnya Gu Zhenfeng sangat layak untuk menjadi guru di kelas pembunuh naga ini. Setelah semua murid ngebacot, kini giliran dari Gu Zhenfeng yang membuktikan kalau dia memang layak untuk menjadi seorang guru. Bahkan Gu Zhenfeng sangat percaya diri kalau dia adalah orang terkuat yang ada di dalam planet naga, jadi seharusnya para murid beruntung bisa mendapatkan seorang guru seperti dirinya. Salah seorang murid wanita kemudian tertawa sembari berkata kalau omongan dari Gu Zhenfeng sangat lucu dan terlihat narsis. Gu Zhenfeng pun menjawab kalau dia bukanlah orang yang narsis, namun dia adalah orang yang penuh percaya diri. Dia kemudian menggenggam tangan dan menyebutkan kalau genggaman tangannya ini adalah sebuah kekuatan. Karena masih banyak murid yang meragukan kekuatan dari Gu Zhenfeng, Bang MC kita kali ini akan melakukan sebuah aksi yang tentunya akan membuat para murid di kelas pembunuh naga mempercayainya. Dua orang murid kemudian bercanda kalau Gu Zhenfeng pasti sangat lemah dan tidak akan mampu menunjukkan kalau dia layak untuk menjadi seorang guru. Namun siapa yang menyangka kalau pukulan kuat dari Bang MC kita ini berhasil membuat sebuah alat pengukur kekuatan pukulan menjadi jebol dengan seketika. Sontak hal ini membuat semua murid terkaget-kaget dan mempertanyakan sudah berada di ranah apakah Gu Zhenfeng pada saat ini. Diketahui di dalam planet naga terbagi menjadi beberapa ranah, yaitu ranah besi hitam, ranah perunggu, ranah perak, ranah emas, ranah inet, ranah raja, dan yang terakhir adalah ranah kaisar. Karena alat pengukur tinju sangatlah kuat, jadi saat ini Gu Zhenfeng pasti sudah berada di atas dari ranah inet. Gu Zhenfeng sendiri di sini tidak menyebutkan sudah sampai di ranah apa dia, karena menurutnya yang terpenting adalah bisa dipercaya menjadi seorang guru di kelas pembunuh naga ini. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Selamat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.